Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku kelas 2 semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Sudah siap belajar? Oke, pasti tentu kalian siap. Oke, tetap semangat. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam wujud benda. Apa sih benda? Ada yang tahu benda? Yang setiap hari kita temukan macam-macam benda. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam wujud benda. Yaitu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Yang kita pelajari benda padat, benda cair, benda gas. Oke, bisa dipahami? Benda padat. Siapa yang tahu contoh-contoh benda padat? Ibu memegang pulpen. Ini adalah benda padat. Benda padat, benda yang bisa dipegang, benda yang bisa dirasa, tidak berubah bentuk, tidak berubah rasa, dan tetap. Bentuknya tetap, tidak berubah. Ibu disimpan dimanapun, tetap bentuknya tidak berubah. Ada buku dan lain sebagainya, kursi, meja, itu merupakan contoh dari benda padat. Sekarang benda cair. Apa sih benda cair? Contohnya terlebih dahulu. Benda cair adalah contohnya air putih, sirup, kecap, tinta, dan lain sebagainya. Benda-benda yang bersifat cair, sifat-sifatnya adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bisa dipegang, bisa dirasa, namun bentuknya sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Contoh, jika air kita tuang ke gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Kita tuang air dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jadi, air itu menempati ruang atau wadahnya. Bisa dipahami? Dan benda gas, tentu kalian masih ingat di pelajaran kelima tentang udara. Udara merupakan contoh dari benda gas. Benda gas bisa menyebar ke segala ruang. Benda gas dapat menempati ruang. Contohnya udara yang ibu tiupkan dalam balon, itu merupakan contoh dari benda gas. Anak-anakku, hari ini kalian sudah belajar tentang macam-macam wujud benda. Sekali lagi, padat, cair, dan gas. Sudah bisa dipahami? Anak-anak, lanjut ke materi berikutnya, masih tentang aturan. Tentu kalian masih ingat apa sih peraturan atau aturan? Ada aturan yang boleh dilakukan dan ada aturan yang tidak boleh dilakukan. Contoh, misalnya di sekolah. Aturan di sekolah adalah pergi ke sekolah menggunakan seragam sekolah. Kalau yang tidak boleh dilakukan adalah berarti sebaliknya. Kalian tidak boleh berangkat ke sekolah memakai baju bermain. Tentu akan melanggar aturan di sekolah. Contoh lagi, tertib saat belajar di kelas. Itu merupakan contoh aturan yang harus dilaksanakan. Yang tidak boleh dilakukan adalah berarti tidak boleh bermain saat belajar di kelas. Bisa dipahami? Contoh juga aturan yang ada di rumah. Setelah bermain, kalian merapikan kembali mainan yang sudah dimainkan dengan tertib. Itu contoh aturan yang harus dilakukan. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah tidak merapikan kembali mainan yang sudah kalian mainkan. Itu yang tidak boleh dilakukan. Bisa dipahami anak-anakku? Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini yang Ibu sampaikan.
Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan di buku tematik halaman 30. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.